pelajari sih. Allah, aduh, kamu. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya Allah berikan kamu ilmu. Nah, sekarang ilmu itu kamu kan harus pakai untuk menemani anak-anak, ya. Nah, artinya kan ilmu Allah tuh luas banget ya. Sekarang apa sih yang sedang kamu kejar untuk kamu bisa menemani anak-anak dengan ilmu? Jadi artinya uh, apakah porsi dalam menjalani kehidupan ini sekarang kamu belajar tentang parenting atau kamu apa effort kamu apa Iya. sekarang mendampingi anak-anak kamu? Ya, ya itu sih kayak aku ngerasa banget, apalagi sekarang kan udah punya anak 2 ya gitu, dan yang besar juga udah mulai bertanya ya, udah mulai di fase bertanya. Kalau dulu kan mungkin masih nurut-nurut aja gitu, cuman iya iya mami apa. Dan kalau sekarang tuh, mami ini kenapa? Itu apa mami? Ini ada. Nah, ini udah mulai kayak salah satu milestone lagi untuk aku. Ayo, ayo lebih semangat lagi belajarnya gitu kan. Karena memang ya anak-anak tuh justru kayak oke, mereka memang belajar dari apa yang kita ajarin mereka secara lisan, for sure itu sudah pasti. Tapi banyak juga porsinya anak-anak tuh belajar dari orang tua tuh dari apa yang mereka lihat gitu loh teh. Ya, ya, betul, betul. Gitu kan. Jadi kadang kan aku khususnya ini pengingat untuk aku sih juga ya. Kadang kan aku tuh cuma mengajarkan aja tapi nggak aku jalanin gitu loh teh. Nah itu kayak sebuah reminder lagi buat aku, kayak aku belajar ilmu, oke, terus aku ajarkan ke anak-anak, tapi aku pun jalankan itu juga dalam sehari-hari aku supaya anak-anak tuh bisa lihat loh, ini contohnya tuh seperti ini. Kita harus menjadi kayak figure untuk mereka bisa mengikuti gitu jejaknya gitu. Dan itu yang sedang aku pelajari lah sekarang. So pasti ilmu parenting udah pasti, tapi ya balik lagi ya tetap gitu kan, iman gitu yang harus kita ajari, terus kayak tauhid, tapi gimana kita cara kemasnya dengan fun untuk anak-anak. Kan anak-anakku masih pada kecil-kecil kan teh, 3 tahun toddler, yang satu masih baby. Jadi gimana caranya kita mengajarkan tauhid tapi secara sedang bermain gitu, itu ya. Sharing dong sama kita. Ini banyak banget pasti ibu-ibu muda yang pengen juga ngajarin cara ngajarin tauhid ini. Nah, tadi kan tadi Iris bilang kan, ini anak-anak kecil nih. Kita kan harus bicara, kita harus melihat siapa yang kita ajak bicara kan gitu. Nah, kamu gimana caranya untuk ngajarin anak-anak mereka tetap fun tapi itu adalah cara kamu mengedukasi anak-anak? Iya paling sambil diajak bermain sih Teh, sambil diajak bermain, terus kayak kayak mengenalkan apa yang ada di sekitar kita tuh, mana sih yang ciptaan manusia, mana yang ciptaan Allah, seperti itu. Terus kan sekarang udah banyak kan media-media kayak buku buku dongeng, tapi buku dongengnya yang tentang Islamik gitu kan. Jadi kan kita biasanya sebelum tidur kita bacain. Terus cara kita menghindari anak-anak dari gadget kan biasanya kita kasih buku-buku tuh kan, terus kita baca bareng buku-bukunya. Terus kalau yang gede udah bisa belajar menghafal doa-doa pendek kayak gitu-gitu. Jadi ya hal-hal simpel kayak gitu sih. Dan kamu dampingi itu? Insya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya kamu ya. Kamu tuh wanita banget deh. Dari tadi saya perhatiin cara kamu. Kamu tuh wanita banget. Jadi kalau kamu bilang, dulu tuh Iris nggak gini teh, kayaknya mau percaya apa enggak ya? Ini kamu wanita banget loh, asli. Beda dari cara kamu menyampaikan gitu loh. Saya tuh pemerhati. Jadi kalau saya kadang-kadang suka bilang sama teman-teman gini, aku tuh mau merojaah loh. Setiap kali aku berkomunikasi dengan orang tuh aku mau merojaah karena aku tuh ngerasa banyak banget pasti kenapa Allah kasih aku kesempatan untuk ketemu si A, si B, si C, itu pasti Allah punya maksud. Nah, dari situ aku harus mengambil faedahnya gitu ya. Aku harus ngambil hikmahnya. Jadi nggak mau setelah ketemu sama mereka, bye. Setelah itu ngapain? Cuma lucu-lucuan doang gitu kan. Nah, ini pula yang terjadi malam hari ini. Ini amazed banget loh, Teh. Ya, kamu tuh pertama di usia kamu, dewasa banget, yang kamu tadi sampaikan bahwa ya, ibu bapak kan kulturnya berbeda gitu loh. Tapi saya melihat sosok yang luar biasa, yang memang ada sebuah proses yang nggak mungkin tiba-tiba gini, karena saya yakin banget yang namanya proses gitu loh. Jadi ini pasti ada sesuatu yang memang
kamu jalani gitu, kamu nikmati proses itu gitu. Makanya luar biasa kamu nemenin. Itu kan perempuan banget, ibu banget. Padahal kamu kan nggak pernah kepikiran nggak sih kamu bakal jadi seorang ibu di usia saat ini nemenin anak dua, iya nggak sih? Dulu Iya, kamu pernah apalagi apa gimana? apalagi kan dulu aku lagi semangatnya kerja kan Iya. teh gitu, di sinetron mana kepikiran kan untuk, tapi ada keinginan menikah muda tuh ada, tapi kayak lebih fokus kerja gitu saat itu gitu. Luar biasa. Oh, berarti kamu kalau kerja kemana-mana anak-anak dibawa? Uh, dulu iya, kalau sekarang itu abangnya udah mulai sekolah teh. Udah mulai sekolah, jadi misalnya kalau ya kerjaannya sampai malam ya pasti anak-anak di rumah gitu, tapi memang alhamdulillah kerjaan aku masih fleksibel ya, jadi masih banyak waktu untuk anak-anak gitu. Masya Allah, ini masalah anak-anak. Sekarang Teh mau tanya Iris dan lingkungan. Masya Allah, Waduh. pastinya kan kita sudah kita pastinya setelah kita berhijab, kita hijrah, kan ada ya di hati ini kita seperti kayak minyak dan air ya nggak sih? Kamu merasakan itu nggak sih? Yang dulu mungkin fine-fine aja, tapi saat ini kayaknya kita ngerasa, bener nggak ya? Kalau aku gini gimana ya? Iya nggak sih? Kamu ngerasain itu juga? Bisa share Iya, dengan maksudnya lingkungan kamu? dalam lingkungan atau dalam gimana tuh teh? Ya, jadi kan saat ini pasti kamu akan memilih dong, mana Oh, yang filter. filter. Nah, bagaimana cara kamu memfilter sementara kamu nih so nice gitu ya. Jadi orang-orang seperti kan pengen banget deket sama kamu, tapi kan di hati kecil kamu ada kan yang ngerasa bahwa kayaknya ya aku cukup kenal aja gitu ya, aku cukup tahu aja, kan pasti ada dong. Nah, itu bagaimana caranya kamu memfilter itu? Iya, pokoknya balik lagi kita adalah sesuai dengan lingkungan kita ya teh pastinya. Apalagi kan semua pasti sepakat sama aku di sini bahwa istiqomah itu sulit, bukan suatu hal yang mudah kan teh. Sulit banget Betul. kan. Dan salah satu faktor terbesar untuk kita istiqomah itu adalah pasti lingkungan kita kan teh Ya. gitu. Mungkin kitanya lagi malas-malasan, tapi rezeki banget nggak sih, luar biasa kalau tiba-tiba kita punya sahabat atau punya teman yang kayak, ayo dong Riz, berangkat dong besok ke kajian. Aduh tapi pagi banget nih kajiannya, aku capek nih. Udah kan cuma berapa jam doang, cepetan dateng. Kalau nggak gue jemput ya gitu kan. Aduh itu Masya Allah banget nggak sih teh gitu kan. Nah itu kan hal-hal seperti itu, yang itu tuh rezeki tuh bukan cuman harta aja loh, bukan cuman benda, tapi punya lingkungan yang sehat, lingkungan yang suportif akan kita melakukan kebaikan, itu menurut aku adalah rezeki yang sangat luar biasa banget gitu. Dan jadi kita juga gimana ya teh, kita juga udah, kalau masalah memfilter tuh udah kayak masalah hati lah ya, udah permainannya tuh hati gitu ya. Balik lagi kalau kita misalnya lagi sama si A, tapi kok si A kok kayak membuat kita kok jadi nggak nyaman ya, atau kok malah begini, bertentangan dengan hati kita gitu. Oh ya sudah, berarti cukup ini aja, hanya sebatas ini aja, hanya sebatas kerjaan aja misalnya atau apa gitu. Jadi ya balik lagi kayak gitu, kayak kalau udah kayak gini tuh kayak udah bermain dengan hati kali ya, hati dan ya gitu. Kenapa jadi ngomongin hati ya? Tanya lingkungan kenapa jadi ke hati? Gak apa-apa, karena itu kan penting banget. Selama proses belajar ini saya juga bisa merasakan ya bahwa terasa ya bahwa ilmu itu tuh kan sangat penting sekali, dan ilmu itu tidak dapat dicapai kalau kita tidak memiliki hati yang benar-benar bersih lah ya. Bukan kita mengatakan bahwa hati kita itu, tapi kita emang harus mengupayakan bahwa wadah itu kan, wadah ilmu itu di hati ya kan. Karena ilmu ini mahal, nggak mungkin dong dia masuk ke wadah yang memang wadahnya tuh sembarangan. Jadi kan kita harus ada effort untuk membersihkan. Jadi nyambung banget, relate banget ketika kamu bilang hati. Karena ya pastilah Allah pilih orang-orang yang memang berhak dia mendapatkan ilmu tersebut ya gitu. Ya salah satunya kamu. Dari tadi kamu menyampaikan itu ya berusaha untuk aku tuh tahu proses hidup ini nggak gampang, tapi aku harus tahu bagaimana meresponnya gitu. Setiap kata-kata yang kamu sampaikan tuh Masya Allah loh. Makanya Tia tuh gimana nih caranya kamu untuk memilah-milah gitu. Kamu kan orangnya baik gitu. Nah, nggak enakan kan? Emang aku juga, tim aku tuh kayak gitu, kamu kenapa